Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Ni hao, kita ketemu lagi. Dan kita telah mengikuti debat Capres dari Hotel Holiday Inn, Jakarta. Dan sekarang pemirsa, kita akan membahas poin-poin penting yang menonjol dalam debat calon presiden tadi. Tentunya bersama para pendukung dua calon presiden dan juga tim suksesnya. Langsung saja saya perkenalkan pemirsa bagi Anda. Ada narasumber yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Yang pertama, dari tim pemenangan Prabowo Hatta, ada Mahfud Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga dari tim pemenangan Jokowi JK sudah hadir bersama kita di Grand Studio Berita 1, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suwaidi Marasabesi. Malam Jenderal. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Dari belakang sudah terdengar suaranya, mudah-mudahan bertahan sampai jam 4 pagi nanti. Ya. Karena seperti siaran langsung wayang kulit, kita sampai jam 4 pagi, habis itu kita persiapan sahur bersama. Persiapan loh. Jadi persiapan terus sampai bulan Ramadan ya. Oke, tidak lupa juga sudah hadir bersama kita dua tamu penting yang akan mengkritisi terkait konten atau substansi dari debat Capres tadi. Yang pertama, saya perkenalkan peneliti senior dari CSIS, J. Kristiadi. Selamat malam Pak Kris. Malam. Dan juga sudah tidak asing lagi di tengah kita. Saya tidak tahu apakah ini nanti calon Menkominfo masa depan. Yaitu wartawan senior dan juga dirut dari Tempo Group, yaitu Bambang Harimurti. Mas Bambang, terima kasih sudah bersama kami pada malam hari ini. Sekali lagi pemirsa, sebelum kita mulai mengupas apa yang telah disampaikan oleh Capres kita tadi, saya kembali mengingatkan Anda untuk tetap bersama kami hingga usai program kita nanti. Karena selain teman-teman supporter yang hadir dari dua kubu, sekali lagi semangatnya dari tim Jokowi JK mana? Oke. Dan juga dari tim Prabowo Hatta mana semangatnya? Dan yang paling penting, yang bikin saya tetap semangat sampai jam 5 pagi, tambah 1 jam lagi. Ini mata saya tidak pernah berkedip. Bukan hanya karena capresnya saja, tapi karena di studio kita sekarang generasi muda, penerus cita-cita masa depan kita, mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Oke. Kita tidak akan bicara banyak tentang apa yang diperdebatkan oleh Capres kalau kita tidak bicara tentang bagaimana masa depan bangsa Indonesia ini akan dilanjutkan oleh generasi muda kita. Dan di sesi awal pemaparan visi misinya tadi, Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo pemirsa telah menekankan hal yang berbeda mengenai topik politik internasional dan juga ketahanan nasional. Kita lihat sekali lagi cuplikan pernyataan dari kedua Capres tadi. Silakan. Kalau ekonomi kita kuat, kalau rakyat kita cukup makan, cukup papan, dan cukup sandang, kalau rakyat kita sejahtera, ketahanan kita akan kuat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketahanan nasional, keamanan nasional, keselamatan nasional kita terletak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak mungkin kita jadi negara yang merdeka, tidak mungkin kita jadi negara yang terhormat kalau rakyat kita miskin. Prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif untuk ketahanan nasional kita. Untuk mencapai itu ada 4 prioritas yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah perlindungan warga negara Indonesia. Ini menyangkut TKI. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan duka cita yang dalam-dalamnya atas kecelakaan kapal TKI kita di perairan Malaysia. Semoga semuanya selamat. Yang kedua, masalah perlindungan sumber daya alam maritim kita dan perdagangan. Ya, baik pemirsa, itu tadi cuplikan dari visi misi Capres Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo. Dan untuk segmen ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim dari Pak Mahfud, kemudian Pak Suwaidi. Tapi yang pertama kepada Pak Mahfud dulu, waktu Anda 2 menit, Pak Kiai, dimulai dari sekarang. Ya. Baik, makasih. Ini moderator kita cocok juga jadi capres masa depan. Amin. Ya, kalau kita lihat rangkaian debat capres ini dari pertama sampai malam ini,
sekali lagi kalau saya menilai dan saya yakin masyarakat juga punya penilaian yang sama atau mirip-mirip begitu dengan saya, bahwa kita bisa melihat konsistensi dari ide dasar yang disampaikan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Yang pertama, bahwa tugas negara dan pemerintah adalah membangun dan menjamin keamanan serta kemakmuran bersama rakyatnya. Yang kedua, keamanan dan kemakmuran rakyat Indonesia ini hanya bisa kita wujudkan dengan bertumpu pada kekayaan nasional yang kita miliki. Dan kekayaan nasional itu bukan cuma sumber daya alam, tapi seluruh aset dalam berbagai bentuknya harus kita kuasai, kita kontrol, dan kita kelola secara maksimal. Dan yang ketiga, ketika sampai hari ini kita masih punya PR kemiskinan, kita masih punya PR masalah keamanan, kita masih punya PR kewibawaan di mata dunia, ini sesungguhnya kembali kepada satu persoalan yang berulang-ulang disebut oleh Pak Prabowo, dan mungkin ini menjadi idiom baru bagi publik kita. Kita masih dihadapkan pada kebocoran. Ya, jadi istilah bocor ini mudah-mudahan populer sekarang. Kalau saya memaknai kebocoran itu, pertama adalah ketika begitu banyak sumber daya nasional kita yang tidak bisa maksimal kita daya gunakan dari sisi nilai tambahnya. Yang kedua adalah ketika banyak sumber daya nasional kita yang lari ke luar negeri akibat praktek-praktek ilegal, pencurian ilegal yang kita sebut illegal fishing misalnya. Bahkan Pak Jokowi menyebut illegal fishing, katanya potensi kerugiannya 300 triliun per tahun ya. Saya ragu angka itu terus terang. Nah, dan yang ketiga adalah kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bahwa kalau kita ingin membangun kembali Indonesia, membangkitkan posisi dan peran Indonesia di dunia internasional, maka kita benahi kondisi ini, kita kuasai dan kontrol secara maksimal sumber daya nasional yang kita miliki. Itu kunci dari semua ide yang disampaikan Pak Prabowo. Waktu 2 menit bagi Anda, mudah-mudahan bisa dioptimalkan juga buat Anda, Pak Jenderal, karena 2 menit ini sangat berharga. Bagaimana kita menerjemahkan kepada penonton kita terkait dengan visi misi yang disampaikan oleh Capres tadi. Silakan, Pak Swedi. Ya, malam ini kita berbicara tentang politik internasional dan ketahanan nasional. Memang saya agak dikagetkan ketika kita berbicara tentang apakah itu kesejahteraan atau keamanan nasional, kita tidak, atau kandidat pertama yang berbicara tadi tidak merujuk kepada tujuan nasional, langsung saja pada kesejahteraan. Menurut hemat saya, mestinya semua yang diperbincangkan itu berangkat dari tujuan nasional yang dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan saya agak kaget karena setiap calon presiden selalu berbicara tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita tahu bahwa di dalam pembukaan itu ada kalimat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang tujuan yang harus kita capai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya kita berangkat dari idiom itu, dan dengan demikian kemudian bisa dielaborasi dengan menggunakan substansi politik internasional dan ketahanan nasional. Ada banyak hal yang tadi memang kita dengarkan. Kelihatannya perlu ada pendalaman terhadap baik itu politik internasional maupun ketahanan nasional, dengan sasaran akhirnya adalah pencapaian tujuan nasional, begitu. Tadi kita mendengar apakah itu masalah politik internasional atau ketahanan nasional. Saya melihat bahwa ada banyak unsur dari kedua hal ini yang belum dikupas dengan jelas. Terutama ketika kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat global, bersifat makro, lalu terjadi pengulangan terus-menerus, tidak mencoba memecahkan masalah secara substansial dengan menyampaikan data-data. Bagi saya kelihatannya ada hal-hal yang perlu kita dalami pada malam hari ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Swedi. 2 catatan penting dari masing-masing tim sukses.
dari kedua calon presiden dan kita akan minta catatan penting dari Mas Bambang dan juga Pak Kris. Tapi saya awali dari Pak Kristiadi, silakan. Ya. Catatan Anda. Saya begini, debat ini lebih sengit ini. Saling serang, satu menyerang suara leopard, ya, yang sudah banyak dibicarakan. Yang katanya kalau belok saja itu memang bisa memakan aspal. Betul. Lalu satu juga serang mengenai Indosat, yang juga dijelaskan bahwa konteksnya memang berbeda. Jadi lebih sengit dan memang lebih alamiah ya, lebih alamiah. Kemudian catatan saya saling melengkapi ini memang kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo jadi satu capres gabungan saya kira lebih bagus. Saling melengkapi. Tapi sama-sama capres, bukan Iya, satu makanya. capres, satu cawapres ya. Tapi satu hal yang bagi saya prinsip adalah begini, bahwa dalam visi misi tadi saya cermati betul, Pak Prabowo terobsesi dengan kebocoran sumber daya alam dan segala macam, pencurian dan segala macam, ya. Dan juga nampaknya ada obsesi juga mengenai soal kemakmuran dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi lebih menjelaskan. Dia lebih, orang Jawa bilang lebih titis, lebih tajam nulisnya. Bahwa dia juga sebetulnya di dalam soal keamanan nasional ini tidak cuma mengamankan kekayaan alam, tapi kekayaan insani, manusianya disebutkan secara konkret, TKW. Ya. TKI. Penjabarannya apa itu insani ini sebetulnya. Terus sebetulnya national interest bangsa ini ya terutama bagaimana menyelamatkan insan-insan Indonesia. Dan kedua juga yang mungkin kurang diekspos bahwa yang kita amankan apa nilai-nilai keindonesiaan. Apa itu Pancasila, apa itu nilai-nilai yang tersebar yang beragam yang sangat mulia ini kita amankan juga. Nah, ini menurut saya kurang mendapatkan fokus di sana. Kemudian juga yang menarik bagi saya bahwa karena mungkin ya saya ini juga sudah termakan oleh opini publik yang dibangun oleh media ini bahwa Pak Jokowi ini oke lah, kurang mudeng, kurang paham tuh soal internasional dan pertahanan. Pak Prabowo lebih hebat. Jadi makanya saya kena surprise juga bahwa Pak Jokowi bisa menyebutkan dalam diplomasi ada triple track diplomasi. Iya. Tadi G2G, pemerintah B2B. dengan pemerintah, kemudian ada masyarakat bisnis masyarakat People to itu people. bagi saya, wah ini luar Ini biasa. kejutannya Ya, malam ini dari kejutan juga. Jokowi. Ya. Baik, Pak Kris, Jadi- tahan dulu komentar Anda, Oke. karena akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tapi catatan dari Mas Bambang seperti apa? Saya terus terang sebetulnya agak kecewa dengan Kepada? pada acara debat ini karena menurut saya kedua-duanya tuh terlalu banyak beban titipan dari advisor atau penasihat mereka, Bang. Sehingga ini mereka nanti harus tidak tampil diklarifikasi ke otentik. keduanya. Terus terang menurut saya mereka tidak tampil otentik seperti yang saya kenal mereka secara pribadi gitu ya. Ini terlihat tersirat atau Ya, saya lihat sangat kelihatan. Saya bayangkan ya, misalnya Mas Prabowo itu kan orang yang sekolahnya aja sampai SMA di luar negeri. Waktu TNI sekolah di luar negeri banyak sekali. Bahasa Inggrisnya kasih terus. Menurut saya dia tuh punya sekali kemampuan kalau dibiarkan untuk menjawab dan menyerang dengan sangat dahsyat gitu. Artinya Tapi bisa lebih baik kelihatannya dari dia ini. ada titipan, tidak boleh menyerang, Iya. harus kelihatan baik, ya. Dan terutama tidak boleh menyerang kebijakan pemerintah yang sekarang, terutama TNI Angkatan Darat. Saya yakin misalnya ya, kalau dia dilepas, dia bisa kritik. Saya aja yang hanya meliput, tidak ikut operasi militer. Saya lihat di Aceh itu tentara kita bisa mati hanya karena kakinya ketembak. Karena nggak cepat dievakuasi. Jadi jelas kalau kita tanya tentara di lapangan, dan Prabowo tuh tahu betul, paling penting buat dia itu helikopter evakuasi. Iya. Supaya kita kayak di Amerika, dalam tempo 1 jam setelah luka harus sudah ada diobati oleh ya, dokter. Mas Ya. Bambang, intinya Anda mencoba menyampaikan bahwa tampilan kedua capres malam ini tidak terlalu otentik, Tidak otentik malahan menurut saya. tidak otentik, tidak optimal, bisa lebih baik sebenarnya kalau tanpa beban titipan tadi. Menurut saya bisa. Saya contohnya lagi Jokowi ya. Saya agak kaget juga kok Jokowi jawabnya drone ya, sesuatu yang Iya, drone. masih agak jauh di depan lah ya. Kalau menurut saya, kalau dilepas pasti jawabannya Jokowi itu gini. Dia tuh orang yang dapat banyak sekali penghargaan internasional. Dia majalah Fortune bilang dia termasuk 50 pemimpin terbaik dunia bersama dengan Clinton. Kenapa nggak dia pakai itu? Ya. Lalu dia juga, kita tahu, saya membayangkan kalau jawaban asli otentiknya Jokowi itu pasti akan dia bilang untuk pencurian ikan ini
kita berdayakan nelayan-nelayan yang dirugikan oleh mereka. Dengan modal HP yang ada kameranya kan sekarang di bawah 1 juta. Cukup kapal-kapal patroli kita dilengkapi BTS buatan Ono Purbo yang harganya 150 juta sehingga seluruh pantai kita itu bisa tersambungan telepon. Setiap kali ada kapal nyurikan, foto, celek, kirim ke internet. Oke. Langsung ditangkap. Wah, itu pasti lebih ala Jokowi itu. Ini advisor-advisornya payah nih mereka. Nanti jawaban itu Anda akan jawab nanti, Pak Suwaidi dan Pak Mahfud. Sorry nih Pak Adi dan Pak Ustadz nih. Tapi tadi Mas Bambang bicara tentang asli atau tidak ya. Kalau bicara soal asli atau tidak, saya selalu ingat dengan kaum perempuan atau istri saya. Karena wanita itu bisa membedakan sepatu atau tas yang asli atau palsu. Iya, betul. Tapi kalau soal cinta palsu sering tertipu. Ya, itu ada Cinta Laura. Nggak boleh, karena dia pendukung salah satu capres. Ya. Seperti apa kecintaan Anda terhadap calon presiden yang akan memimpin 5 tahun ke depan? Tetap bersama kami segera kembali.